Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasbillah. Perkenalkan, nama saya Erlang Astami Putra. Kami dari kelompok 1 akan membuat video mengenai tugas UTS, yaitu CSS. Jadi di sini kita hanya menambahkan CSS pada tugas pertama, yaitu HTML. Jadi kita akan mengkombinasikan HTML dengan CSS itu sendiri dengan lebar maksimumnya yaitu 300 pixel. Jadi di sini nanti gambar itu akan mengikuti ukuran kolom dengan lebar maksimum 300 pixel dan sudut gambar akan membulat dengan ditambahkan nanti animasi hovernya. Jadi setiap kita klik gambarnya, nanti gambarnya akan memberikan efek membesar. Kemudian selanjutnya adalah bagian konten utama seperti welcome, ada lagi nanti about yang kurang lebih caranya sama, ada dokumentasi. Kita mulai dari welcome. Di sini kelas welcome sudah saya buat sebelumnya di file HTML-nya, di mana di sini kelas welcome-nya terisi ada welcome to blog Timnas Indonesia, kemudian isinya ya 2 baris ini, dan saya tutup lagi di sini. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Kemudian di sini ada beberapa yang harus diatur supaya tampilannya bisa seperti yang ada di web tadi. Dimana backgroundnya di sini saya menggunakan warna putih, paddingnya di sini adalah 20%. Kemudian adalah border radiusnya di sini 10%. Jadi nanti warna layarnya akan putih dengan sudut yang membulat. Kemudian di sini setup sudutnya saya akan atur dengan lebar 80% dengan margin untuk memusatkan nanti. Kemudian selanjutnya adalah about. Untuk about juga kurang lebih sama karena tadi saya tinggal salin-salin dari yang sudah saya atur di kelas welcome. Saya tinggal salin ke about. Untuk aturannya juga sama, tapi di sini about ada beberapa yang saya tambahkan lagi supaya bisa memberikan tampilan yang lebih menarik di bagian daftar list di sini. Kayak nomor 1, 2 sampai 6 ini agar lebih menarik, saya memberikan beberapa tambahan. Yang pertama adalah di sini adalah about li-nya. About li di sini counter increment-nya adalah list counter. Jadi di sini akan menambahkan angka pada setiap elemen di ini secara otomatis. Kemudian di sini margin button-nya 10 pixel dengan padding 10 pixel dan 30 pixel. Jadi di sini nanti akan memberikan jarak antar elemen daftar agar tidak saling menempel. Kemudian paddingnya akan menciptakan ruang di dalam elemen juga. Kemudian untuk positionnya di sini kami menggunakan yang relatif, sehingga nanti pada saat digunakan itu akan memungkinkan elemennya itu diletakkan relatif terhadap elemen yang ada di daftar. Selanjutnya adalah kursornya, di sini adalah pointer. Jadi di sini akan mengubah kursor menjadi tangan atau ketika pengguna mengarahkan mouse-nya ke elemen daftar. Jadi pada saat kita arahkan nanti kursornya ke daftar akan berubah menjadi tangan. Seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah backgroundnya. Di sini saya atur backgroundnya yaitu putih juga, warna yang hampir mendekati abu-abu. Jadi nanti akan memberikan warna abu-abu juga, abu-abu terang pada setiap elemen daftar. Kemudian ada border 1 kali pixel solid. Ini akan memberikan garis batas halus di sekitar elemen daftar. Kemudian saya menggunakan lagi di sini border radiusnya 5 pixel. Jadi di sini akan membuat sudut elemennya menjadi melengkung. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, border pixel di sini akan membuat elemennya melengkung. Namun pada bagian daftar ini saya hanya menggunakan 5 pixel agar tidak terlalu melengkung. Kemudian untuk transisinya all 0,3 second, ini akan menambahkan efek transisi yang halus saat
elemen kita di hover atau diklik nanti. Kemudian ada about Lee before. Nah, tadi ini ada about Lee before-nya. Jadi nanti untuk bagi-bagi sebelumnya saya tidak jelaskan karena ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Seperti hover ini ada aturan pada saat nanti gambarnya diklik. Kemudian untuk about Lee clicked ini adalah aturan nanti pada saat mouse-nya kursornya nanti berubah. Kemudian langsung saya di sini ke about LE before. Bagian pertama di sini adalah counter list counter. Jadi di sini akan menampilkan angka dari counter yang telah ditambahkan oleh counter increment. Jadi angka tersebut nanti akan diikuti oleh tanda titik. Kemudian adalah position absolute. Ini akan menempatkan angka secara bebas di dalam elemen. Namun ini akan lebih relatif terhadap elemen LI-nya. Kemudian di sini left 10 pixel ini mengatur posisi angkanya. Jadi supaya angkanya itu supaya angkanya ini berada di 10 pixel dari tepi kiri elemen daftar. Kemudian ada font weight-nya. Ini akan membuat angkanya ini lebih tebal. Font weight-nya di sini saya kasih bold, jadi di sini angkanya akan menjadi tebal. Selanjutnya adalah font size-nya di sini 1,2 EM. Ini akan membuat ukuran angkanya sedikit lebih besar dibanding teks lainnya. Jadi di sini angkanya lebih besar daripada teks yang ada di dalam daftar ini. Kemudian adalah about LE hover. Yang ini tadi saya jelaskan saja, yaitu background pertama adalah warna putih. Kemudian ini akan memberikan warna latar elemen menjadi biru muda ketika di hover. Warna biru muda ketika nanti di hover. Kemudian untuk transformnya akan membuat elemen bergerak sedikit ke atas saat di hover. Dan box shadow-nya juga di sini akan menambahkan efek bayangan. Kemudian selanjutnya adalah efek saat diklik, yaitu about LE clicked. Jadi sama juga backgroundnya nanti adalah putih kekuningan. Kemudian untuk font weight-nya yaitu bold, jadi supaya nanti teksnya menjadi tebal. Kemudian di sini adalah transform scale-nya. Jadi di sini nanti akan membesarkan elemen sedikit, yaitu sebesar 5% untuk efek kliknya. Kemudian ada box shadow-nya juga sama seperti sebelumnya, yaitu akan memberikan bayangan yang lebih besar ketika diklik nanti. Kemudian untuk bagian dokumentasi juga sama, penjelasannya seperti di kelas about dan kelas welcome sudah saya jelaskan sebelumnya. Dimana dokumentasi di sini akan menampilkan tampilan seperti ini. Tampilannya kurang lebih sama di barisnya. Dan untuk bagian selanjutnya, untuk bagian daftar seperti bagian player dan fans, itu akan dijelaskan oleh teman saya, Asvila. Selalu begitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian pertama, yaitu beranda. Sebelum kita memberikan beberapa kombinasi style dengan warna gradien ataupun style-style lainnya pada halaman web kita, terlebih dahulu kita harus mengatur beberapa bagian di file HTML-nya. Di sini di file hole, yaitu file berandanya. Terlebih dahulu kita harus atur yang pertama adalah pada bagian nav-nya atau navigasinya. Kita di sini buatkan kelas dengan nama kelas navigasi. Jadi nanti pada saat di CSS kita akan mudah menggunakannya, sehingga kita tinggal panggil kelasnya nanti di file CSS atau di file utama. Selanjutnya adalah kelas logo. Jadi nanti kelas logo ini akan menjadi wadah untuk logonya. Dan selanjutnya adalah href home HTML. Ini akan memanggil
linknya HTML, yaitu link home HTML-nya. Selanjutnya adalah image source, gambar garing logo PNG. Ini akan menunjukkan di mana lokasi gambar ini, yaitu dari folder gambar. Dengan alternatifnya itu adalah logo utama jika misalnya nanti linknya gagal diakses. Selanjutnya adalah kelas dari kelas, yaitu menu list. Jadi kita membuat kelas menu list ini. Jadi nanti akan membuat daftar menu navigasi menggunakan list, yang akan kita gunakan nanti juga untuk diterapkan di CSS nantinya. Dengan isi adalah home HTML dengan teks beranda, player HTML dengan teksnya player, dan fans HTML dengan teks fans. Kemudian bagian selanjutnya yang harus kita atur adalah di bagian headnya, heading. Di sini kita kasih link rel style sheet-nya. Itu gunanya untuk menghubungkan file CSS eksternal untuk menerapkan gaya pada halaman. Jadi rel style sheet juga ini nanti akan kita gunakan untuk menyatakan bahwa ini adalah bagian dari file CSS. Kemudian sama seperti sebelumnya, pada bagian ini CSS menunjukkan bahwa lokasi dari file style.css ini. Setelah semua sudah kita atur pada bagian home HTML, kita bisa masuk ke file CSS yang sudah kita buat sebelumnya. Pada bagian pertama di sini adalah margin dan paddingnya kami kasih 0 di sini. Jadi nanti semua elemen memiliki margin dan padding 0 untuk menghilangkan pengaturan bawaan dari browser nanti. Selanjutnya adalah body HTML. Ini nanti akan mengatur lebar halaman itu penuh, yaitu 100% dengan menggunakan font bawaan kami, yaitu Arial sans serif, dengan memberikan jarak vertikal, yaitu line height-nya, jarak vertikalnya sebesar 1x1,6 dari ukuran fontnya. Kemudian di bagian ini ada text decoration sama dengan non. Ini akan menghilangkan garis bawah pada semua elemen A ini. Jadi nanti semua elemen A ini tidak akan memiliki garis bawah karena sudah dihilangkan. Selanjutnya adalah bagian navigasi. Di sini displaynya kami kasih flex, jadi nanti akan digunakan untuk membuat elemen kayak logo dan menu itu berada dalam satu baris. Jadi nanti elemen seperti logo ini dan menu seperti beranda, player, fans ini akan berada dalam satu baris. Selanjutnya di sini untuk tinggi navigasinya kami atur 80 pixel dengan lebar penuh yaitu 100%. Kemudian untuk backgroundnya kami menggunakan linear gradient, jadi akan memberikan tampilan yang lebih menarik dengan bayangan agar terlihat lebih menonjol, di mana kami mengkombinasikan warna merah dengan warna merah tua sehingga nanti tampilannya seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah position fix-nya. Ini akan memastikan bahwa navigasi tetap terlihat saat halaman di scroll nanti. Jadi pada saat kita scroll halamannya, bagian navigasi ini akan tetap terlihat. Kemudian selanjutnya adalah justify content sama dengan space between. Yang ini. Jadi nanti kami akan mengatur elemennya berjauhan. Selanjutnya adalah navigasi logo IMG. Jadi nanti ukuran logonya akan ditetapkan 180 pixel dengan margin atas dan kirinya itu untuk memberikan ruang, di mana margin atasnya di sini kami atur 10 pixel sehingga nanti jaraknya tidak akan terlalu ke atas dan sesuai. Kemudian untuk margin left-nya kami atur di sini 30 pixel. Jadi nanti tidak akan terlalu berdempet jaraknya. Selanjutnya adalah menu list. Jadi di sini menu list ini akan menghilangkan tanda bullet pada bagian menu. Jadi list style-nya nanti non. Kemudian ini menu tampilannya akan secara horizontal dengan display flex dan memberikan ruang kosong di sebelah kanan menu, di mana margin right-nya di sini adalah 30
30 pixel, sama seperti bagian logo juga 30 pixel. Kemudian ada lagi menu list LIA yang ini dengan, jadi semua teks nanti akan diubah menjadi huruf besar dengan warna putih dan akan memberikan margin left, jaraknya ke kiri itu sebesar 10 pixel. Selanjutnya adalah menu list LIA hover. Jadi nanti saat link ini diklik akan memberikan warna merah dengan transisi di sini adalah 1,2 detik. Jadi nanti pada saat beranda, player, dan face ini diklik akan memberikan efek warna merah. Selanjutnya adalah headernya. Kita mulai dari header iframe-nya. Jadi di sini ukuran iframe-nya diatur dengan lebar 80% dan halaman 80% halaman dan tingginya itu yaitu 350 pixel. Dengan iframe diratakan ke tengah dengan marginnya itu 20 pixel auto. Kemudian sudutnya nanti akan membulat dengan radius 10 pixel. Ini nanti akan membulat setiap sudut dari logonya dari link YouTube-nya nanti. Jadi tiap sudutnya itu akan bulat, tidak akan tajam. Di sini menggunakan border radius 10 pixel, kemudian box shadow-nya 0,4 pixel dengan 10 pixel. Jadi akan diberikan bayangan yang lembut. Kemudian ada header iframe hover. Jadi di sini nanti iframe-nya membesar 10%. Jadi nanti iframe hover di sini iframe-nya akan membesar 10% saat di hover atau saat diklik nanti dengan efek transisi halusnya. Kemudian akan dengan bayangan menjadi lebih tebal saat di hover. Jadi di sini pada saat kita klik tampilan YouTube-nya ini akan membesar dengan efek bayangan di sampingnya yang lebih kentara pada saat kita klik ini. Selanjutnya adalah image galeri gambarnya. Jadi di sini akan mengatur tentang tata letak dari galerinya ini, dari gambarnya. Yang pertama adalah display grid-nya. Di sini akan menggunakan CSS grid untuk membuat galerinya dengan kolom yang lebih responsif. Jadi di sini kita masuk ke bagian yang ini. Jadi nanti akan membuat galerinya dengan kolom yang lebih responsif pada galeri gambarnya. Selanjutnya jarak antar gambar diatur 15 pixel. Dan semua gambar akan diatur rata tengah. Jadi nanti gambar-gambar di sini akan diatur rata tengah. Kemudian selanjutnya adalah image galeri IMG. Jadi nanti gambar akan mengikuti ukuran kolom dengan lebar maksimumnya yaitu 300 pixel. Jadi di sini nanti gambar itu akan mengikuti ukuran kolom dengan lebar maksimum 300 pixel dan sudut gambar akan membulat dengan ditambahkan nanti animasi hovernya. Jadi setiap kita klik gambarnya nanti gambarnya akan memberikan efek membesar. Kemudian selanjutnya adalah bagian konten utama seperti welcome, ada lagi nanti about yang kurang lebih caranya sama, ada dokumentasi. Kita mulai dari welcome. Di sini kelas welcome sudah saya buat sebelumnya di file HTML-nya, di mana di sini kelas welcome-nya terisi ada welcome to blog Timnas Indonesia, kemudian isinya ya 2 baris ini, dan saya tutup lagi di sini.
Jadi nanti tampilannya seperti ini. Kemudian sini ada beberapa yang harus diatur supaya tampilannya bisa seperti yang ada di web tadi. Dimana backgroundnya di sini saya menggunakan warna putih, paddingnya di sini adalah 20%. Kemudian adalah border radiusnya di sini 10%. Jadi nanti warna layarnya akan putih dengan sudut yang membulat. Kemudian di sini setiap sudutnya saya akan atur dengan lebar 80% dengan margin untuk memusatkan nanti. Kemudian selanjutnya adalah about. Untuk about juga kurang lebih sama karena tadi saya tinggal salin-salin dari yang sudah saya atur di kelas welcome. Saya tinggal salin ke about. Untuk aturannya juga sama. Tapi di sini about ada beberapa yang saya tambahkan lagi supaya bisa memberikan tampilan yang lebih menarik di bagian daftar list di sini. Kayak nomor 1, 2 sampai 6 ini agar lebih menarik. Saya memberikan beberapa tambahan. Yang pertama adalah yang pertama di sini adalah about li-nya. About li di sini counter increment-nya adalah list counter. Jadi di sini akan menambahkan angka pada setiap elemen di ini secara otomatis. Kemudian di sini margin button-nya 10 pixel dengan padding 10 pixel dan 30 pixel. Jadi di sini nanti akan memberikan jarak antar elemen daftar agar tidak saling menempel. Kemudian padding-nya akan menciptakan ruang di dalam elemen juga. Kemudian untuk positionnya di sini kami menggunakan yang relatif, sehingga nanti pada saat digunakan itu akan memungkinkan elemennya itu diletakkan relatif terhadap elemen yang ada di daftar. Selanjutnya adalah kursornya di sini adalah pointer. Jadi di sini akan mengubah kursor menjadi tangan atau ketika pengguna mengarahkan mouse-nya ke elemen daftar. Jadi pada saat kita arahkan nanti kursornya ke daftar akan berubah menjadi tangan. Seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah backgroundnya. Di sini saya atur backgroundnya yaitu putih juga, warna yang hampir mendekati abu-abu. Jadi nanti akan memberikan warna abu-abu juga, abu-abu terang pada setiap elemen daftar. Kemudian ada border 1 kali pixel solid. Ini akan memberikan garis batas halus di sekitar elemen daftar. Kemudian saya menggunakan lagi di sini border radiusnya 5 pixel. Jadi di sini akan membuat sudut elemennya menjadi melengkung. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, border pixel di sini akan membuat elemennya melengkung. Namun pada bagian daftar ini saya hanya menggunakan 5 pixel agar tidak terlalu melengkung. Kemudian untuk transisinya all 0,3 second ini akan menambahkan efek transisi yang halus saat elemen kita di hover atau diklik nanti. Kemudian ada about li before. Nah, tadi ini ada about li before-nya. Jadi nanti untuk bagi-bagi sebelumnya saya tidak jelaskan karena ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Seperti hover ini ada aturan pada saat nanti gambarnya diklik. Kemudian untuk about li clicked ini adalah aturan nanti pada saat mouse-nya kursornya nanti berubah. Kemudian langsung saya di sini ke about li before. Bagian pertama di sini adalah counter list counter. Jadi di sini akan menampilkan angka dari counter yang telah ditambahkan oleh counter increment. Jadi angka tersebut nanti akan diikuti oleh tanda titik. Kemudian adalah position absolute. Ini akan menempatkan angka secara bebas di dalam elemen. Namun ini akan lebih relatif terhadap elemen li-nya. Kemudian di sini left 10 pixel ini mengatur posisi angkanya. Jadi supaya angkanya itu supaya angkanya ini berada di 10 pixel dari tepi kiri elemen daftar. Kemudian ada font weight-nya. Ini akan membuat angkanya ini lebih tebal. Font weight-nya di sini saya kasih bold, jadi di sini angkanya akan menjadi tebal. Selanjutnya adalah font size-nya di sini 1,2 em.
ini akan membuat ukuran angkanya sedikit lebih besar dibanding teks lainnya. Jadi di sini angkanya lebih besar daripada teks yang ada di dalam daftar ini. Kemudian adalah about LI hover. Yang ini tadi saya jelaskan saja, yaitu background pertama adalah warna putih. Kemudian ini akan memberikan warna latar elemen menjadi biru ketika biru muda ketika di hover. Warna biru muda ketika nanti di hover. Kemudian untuk transformnya akan membuat elemen bergerak sedikit ke atas saat di hover. Dan box shadow-nya juga di sini akan menambahkan efek bayangan. Kemudian selanjutnya adalah efek saat diklik, yaitu about LI clicked. Jadi sama juga backgroundnya nanti adalah putih ke kuningan. Kemudian untuk font weight-nya yaitu bold, jadi supaya nanti teksnya menjadi tebal. Kemudian di sini adalah transform scale-nya. Jadi di sini nanti akan membesarkan elemen sedikit, yaitu sebesar 5% untuk efek kliknya. Kemudian ada box shadow-nya juga sama seperti sebelumnya, yaitu akan memberikan bayangan yang lebih besar ketika diklik nanti. Kemudian untuk bagian dokumentasi juga sama, penjelasannya seperti di kelas about dan kelas welcome sudah saya jelaskan sebelumnya. Dimana dokumentasi di sini akan menampilkan tampilan seperti ini. Tampilannya kurang lebih sama di barisnya. Dan untuk bagian selanjutnya, untuk bagian daftar seperti bagian flyer dan fans, itu akan dijelaskan oleh teman saya, Asvila. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan sekelompok saya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bagian navigasi barnya dan bagian halaman beranda. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan halaman player. Nah, kita langsung saja masuk pada halaman player. Nah, yang pertama di sini, jadi bagian foto di sini menggunakan CSS sama seperti bagian CSS pada beranda pertama, yaitu bagian YouTube. Nah, saya langsung saja menjelaskan coding CSS di dalam kelas daftar pemain. Nah, kita langsung saja masuk pada kelas daftar. Nah, di sini kami menggunakan kode dengan kode 6F, yaitu background-nya berwarna putih. Kemudian padding-nya yaitu sebesar 20 pixel. Jadi fungsi padding di sini yaitu memberikan jarak sebesar 20 pixel antara isi elemen dan batas elemen. Kemudian di sini ada margin 20 pixel auto. Jadi fungsinya di sini untuk memberikan jarak keluar 20 pixel di atas dan di bawah. Auto untuk memusatkan elemen secara horizontal. Nah, kita lihat di sini. Nah, selanjutnya yaitu width-nya sebesar 80%. Jadi fungsinya ini untuk mengatur lebar elemen hingga 80% dari elemen induk. Kemudian text align-nya atau posisi teksnya yaitu center atau tengah. Nah, di sini untuk menyelaraskan teks di dalam elemen ke tengah. Kemudian di sini ada border radius yaitu sebesar 10 pixel. Nah, di sini yang namanya border radius yaitu bagian-bagian siku-sikunya di sini. Nah, kemudian box shadow yaitu dengan 0 dan 4 pixel, 8 pixel dengan RGBA dengan kode 00001, yaitu menambahkan bayangan lembut di sekitar elemen.
Nah, kita lihat ada sedikit bayangan pada sisi-sisi boxnya. Kemudian di sini adalah daftar kelas daftar H2, yaitu dengan font size 1,5 rem. Jadi font size-nya ini maksudnya ukuran fontnya, yaitu 1,5 rem. Kemudian margin bottom-nya sebesar 10 pixel, yaitu jarak antara baris pertama dan baris kedua dan baris selanjutnya, yaitu sebesar 10 pixel. Kemudian kita akan masuk pada kelas kontainer. Dengan kelas kontainer di sini, yaitu yang pertama adalah max width-nya sebesar 1200 pixel, yaitu untuk membatasi lebar maksimum elemen hingga 1200 pixel. Kemudian di sini marginnya 0 auto, yaitu memberikan jarak luar 0 di atas dan bawah serta memusatkan elemen secara horizontal. Kemudian sama seperti di sini background color-nya yaitu menggunakan kode F6 yaitu berwarna putih. Kemudian di sini juga border radiusnya sebesar 10 pixel, yaitu memberikan atau membulatkan sudut elemen sebesar 10 pixel, sama seperti yang saya jelaskan tadi pada kelas daftar. Nah, kemudian di sini box shadow-nya sama dengan kelas daftar tadi yang ada pada kelas daftar tadi, yaitu 0, 4 pixel, 8 pixel dengan RGBA dengan kode 00001. Itu berfungsi untuk menambahkan bayangan lembut di sekitar elemen. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada kelas table. Nah, kelas table di sini yaitu width-nya atau lebarnya yaitu sebesar 100%. Jadi ini untuk menempati seluruh lebar elemen induknya. Nah, kita lihat contoh tabelnya di sini. Nah, selanjutnya yaitu border collapse dengan elemennya atau atributnya di sini collapse. Jadi ini untuk menggabungkan garis batas antara sel menjadi satu. Kemudian marginnya 20 pixel 0. Jadi ini adalah memberikan jarak atas dan bawah sebesar 20 pixel. Jadi ini tidak berfungsi nolnya. Nah, kemudian font size-nya atau ukuran fontnya yaitu sebesar 16 pixel. Kemudian text line-nya di sini yang pertama pada kelas table yaitu left atau bagian kiri. Nah, selanjutnya kita masuk pada kelas table THEAD TR. Nah, kita lihat di sini table THEAD TR-nya. Nah, sintaks yang pertama di sini adalah background color-nya berwarna ini hijau ya, dengan kode sekian 009879. Ini dengan color berwarna putih. Kemudian font weight-nya bold. Nah, kenapa bold? Ya, seperti biasa karena dalam judul juga kita akan menebalkan sebuah teks. Nah, selanjutnya yaitu kelas tabel TH dan tabel TD. Tabel TH-nya di sini yaitu bordernya 1 pixel. Kemudian solidnya di sini dengan kode DDD. Jadi ini border 1 pixel dengan kode warna DDD di sini untuk memberikan garis tipis-tipis abu-abu pada setiap sel tabelnya. Nah, di sini terdapat garis tipis-tipis pada setiap sel tabelnya. Kemudian di sini table tbody tr dengan background color ya, di sini terdapat kodenya F3 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 sama juga berwarna putih. Nah, selanjutnya di sini adalah table tbody tr nth of type F event. Jadi ini untuk
NTH of type Heaven ini berfungsi untuk menerapkan gaya pada baris genap tabel. Nah, atau background colornya di sini yaitu terdapat kodenya di sini, yaitu memberikan warna latar abu-abu sama seperti tadi dengan pada garis genap. Kemudian tabel, T-body, TR, hover. Nah, background colornya di sini dengan kode sekian, yaitu untuk mengubah warna latar baris tebal saat kursor diarahkan. Kemudian kursor pointernya di sini, kursornya yaitu pointer atau atributnya pointer untuk menandakan interaktivitas. Kemudian di sini kelas selanjutnya yaitu TH call span. Jadi TH call span-nya di sini background color-nya dengan kode 007BFF, yaitu dengan berwarna biru. Kemudian color-nya di sini berwarna putih. Text line-nya berada pada sisi kiri. Kemudian padding left-nya atau padding bagian kirinya sebesar 10 pixel. Kemudian TH row span-nya di sini yaitu vertical align middle atau pada tengah. Nah, text line-nya juga atau posisi teksnya berada pada tengah. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan pada halaman yang ketiga, yaitu halaman fans. Nah, sama juga seperti pada YouTube halaman beranda dan foto halaman player. Jadi mungkin saya tidak perlu menjelaskan bagian CSS pada gambar di sini. Nah, langsung saja kita akan masuk pada box pada fans timnas Indonesia ini. Nah, di sini kita akan masuk pada coding CSS-nya langsung. Di sini saya menggunakan kelas fans timnas dengan background color-nya sama seperti kelas-kelas sebelumnya, yaitu dengan kode sekian, yaitu atau berwarna putih. Kemudian padding-nya sebesar 20 pixel. Jadi kayak seperti pada kelas daftar pada halaman sebelumnya, yang membedakan hanyalah margin top 20 pixelnya. Jadi ini untuk berfungsi untuk memberikan jarak tambahan di atas elemen. Kemudian kelas fans timnas H2. Jadi font size-nya yaitu 1,5 rem. Kemudian margin bottom-nya 10 pixel. Kemudian masuk pada kelas yang ketiga, yaitu fans timnas H3. Yaitu text align-nya berada pada bagian tengah. Kemudian color-nya di sini berwarna abu-abu. Jadi ini juga sama seperti kelas-kelas sebelumnya atau pada halaman sebelumnya. Itu margin bottom-nya juga 15 pixel. Kemudian di sini juga ada fans timnas P. Yaitu text line-nya justify atau rata kiri kanan. Kemudian margin button-nya 20 pixel. Kemudian di sini ada form label, display-nya block, kemudian font weight-nya bold juga, dan margin button-nya sebesar 5 pixel. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada form input. Di sini kita sudah membuat kelas-kelas formnya sendiri. Form yang pertama di sini adalah type-nya yaitu text. Jadi ini yang dimaksud form text.
Kemudian form input lagi yaitu form email. Jadi form email itu adalah isi pada email itu sendiri. Kemudian yang ketiga di sini adalah form input type password. Jadi ini untuk sama juga seperti form-form sebelumnya untuk menginputkan password. Kemudian form input type-nya itu number, yaitu untuk menginputkan number. Kemudian form select di sini untuk berfungsi untuk memilih. Karena kan di sini gender menggunakan radio, jadi kita harus memilih. Jadi kita harus menggunakan atribut yaitu select. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada form text area dengan jadi fungsinya adalah untuk gaya ini diterapkan pada berbagai elemen input dan text area. Jadi semua di dalam form text area ini berfungsi untuk pada kelas-kelas input. Di sini width-nya atau lebarnya sebesar yaitu 100%. Kemudian padding-nya 10 pixel, margin button-nya 15 pixel, bordernya 1 pixel, kemudian solid dengan kode warna triple D. Sebagaimana tadi dijelaskan, ini sama juga sebelum-sebelumnya, border radiusnya sebesar 5 pixel untuk membulatkan sudut elemen sebesar 5 pixel. Nah, sama Pak seperti halaman-halaman sebelumnya yang begini pada sudut-sudutnya. Nah, selanjutnya adalah kelas form group. Jadi displaynya di sini adalah display flex. Kemudian align itemsnya yaitu center atau berada pada posisi tengah. Kemudian margin bottomnya yaitu 15 pixel. Nah, ini kan tadi yaitu berada tadi pada form input yaitu tipe radio. Nah, di sini sebagaimana saya jelaskan tadi. Kemudian form inputnya di sini tabnya yaitu checkbox. Jadi maksudnya checkbox itu yang ini yaitu IG, YT, kemudian TikTok juga, X dan FB. Yaitu margin right-nya sebesar 10 pixel. Kemudian di sini kelas form text areanya resize-nya yaitu vertikal. Nah, selanjutnya kita Selanjutnya kita akan masuk pada kelas form button, yaitu background colornya dengan kode warna di sini 0056B3, yaitu untuk menambahkan warna biru pada tombolnya. Jadi warna biru maksudnya yang itu pada tombol simpan ini. Nah, selanjutnya yaitu colornya berwarna putih. Sini kita lihat sendiri color dalam teks simpan ini berwarna putih. Kemudian bordernya no, kita tidak menggunakan border atau non. Kemudian border radiusnya 5 pixel. 5 pixel. Kemudian kursornya yaitu pointer. Pointer itu seperti ini. Kemudian font size-nya yaitu 16 pixel atau ukuran fontnya sebesar 16 pixel. Nah, terakhir di sini adalah kelas form button hover. Jadi background colornya di sini dengan kode 0056B3. Jadi fungsinya hover di sini mengembalikan garis bawah pada tautan saat di hover.
Nah, tadi kan di sini bagian bawahnya atau bagian footernya sudah dijelaskan oleh rekan sekelompok saya, yaitu Erlan. Mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.